dibilang live pertamaku sih agak grogi, tapi ya udahlah ya, kebanyakan work from home daripada nganggur, mending lakuin sesuatu yang positif lah gitu. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar aja ya. Sebenarnya ini bukunya udah agak lama sih, lamanya 7 tahun kali ya. Cuman dari dulu belum sempet. Nah, ini sekarang lagi cobalah gua kulik lagi gitu. Bukunya dibeli online. Iya, karena di offline udah nggak ada. Jadi ini stok lama. Dan kalau kalian cari kayak sebenarnya kayak di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee apa gitu masih banyak sih. Pertama, kenapa sih kayak gue itu nulis buku ini gitu? Sebenarnya buku ini itu berawal waktu gue masih kuliah, itu sekitar 2009 sampai 2013 kan. Itu dulu gue itu punya blog, sebenarnya punya blog nulis di WordPress gitu. Dan ya situ kan kadang aku juga upload portfolio, upload hasil-hasil foto gitu. Nah, nggak sengaja ini waktu mau skripsi, waktu mau tugas akhir waktu itu, tiba-tiba di email tuh ada orang dari Kompas, namanya Jokowi, beneran Jokowi sih. Jokowi Bowo, tapi itu dia email gitu kan, dia katanya ngelihat blog aku terus tertarik kayak mau nggak bikin buku ini gitu. Nah, awalnya gue kira kan ini cuman main-main doang gitu kan, kayak ya mungkin kayak email-email spam gitu kan banyak kan. Cuman ini lihat terus lagi nganggur juga kan, lagi nongkrong waktu itu. Akhirnya aku bales dan ternyata beneran kan, nulis buku. Dan waktu itu kan berarti kan aku ada satu lagi nulis tugas akhir dan nulis buku itu kan, dan aku jalanin tuh dua-duanya. Jadi kayak ya ibarat kayak setengah lah kayak gitu. Itu sekitar tahun 2012. Jadi aku nulis buku ini tuh kurang lebih mungkin 4 bulan, 6 bulan, sekitar segituan lah ya. Itu nulis sendiri. Ya setelah itu akhirnya 2013 itu bisa terbit nih buku ini. Buku ini sebenarnya mungkin kalau kalian cari di toko buku kayak Gramedia gitu udah nggak ada. Cuman kalau cari di online masih ada sih. Kalau aku sendiri sebenarnya suka fotografi udah lama, kayak dari mungkin bisa dibilang kayak dari SMA kali ya, 2006 mungkin, sekitar 2007-an. Cuman waktu itu kan belum punya kamera, jadi kamera pun paling dari handphone waktu itu. Kalau masih ada yang seumuran, aku waktu itu pakai Sony Ericsson W600 ya, tipe Walkman waktu itu. Jauh sebelum aku motret itu, aku lebih mendalami dunia editing dulu. Waktu itu masih Corel Draw dan Photoshop. Waktu itu kalau nggak salah aku pertama kali pegang itu Photoshop 5. Itu masih interface yang lama banget gitu ya. Dan habis itu update ke Photoshop 7, terus 8, habis itu CS1, CS2, CS6. Sekarang udah nggak ada CS-CS-nya lagi kayak gitu. Jadi aku sebelum belajar foto sebenarnya aku udah belajar editing terlebih dahulu. Paling aku kayak ngambil gambar dari Google dan ya gambar low resolution lah pada saat itu. Dari editing itu lama-lama kuliah baru aku belajar fotografi. Pinjam SLR punya saudara waktu itu. Dan kebetulan kan dia pakai Canon. Jadi ya sampai sekarang itu jadi agamaku, Canon. Dan waktu itu sebenarnya udah ditawarin untuk mau nggak bikin launching waktu itu di Kinokuniya di Senchi waktu itu. Cuman karena itu kan bersamaan sama skripsi yang kayak aku bilang tadi, karena aku lebih pilih lulus dulu biar istilahnya itu biar terbebas gitu kan, terbebas dari akademik gitu. Jadinya ya udah aku lebih fokus ke skripsi dulu, habis itu baru aku lanjut ke bukunya. Oke, lanjut ya. Terus habis itu ini kan kenapa sih aku nulis tuh judulnya Asian Style kayak gitu. Mungkin sebenarnya Asian Style itu kan apa ya, terlalu general banget sih. Dan Asian itu kan sebenarnya kan banyak, ada ya
bahasa-bahasa Asia lah, Mongol, Kaukasian kayak gitu kan, kayak bukan cuman Indonesia kan juga Asian, Malaysia, Singapura, Japan, Chinese, Korea, Timur Tengah pun juga. Itu sebenarnya kan Asian tuh terlalu luas, cuman mungkin kalau Asian yang aku batasin di sini, buku ini tuh lebih ke Japanese ya, mungkin kayak Japanese style, karena ya waktu itu yang ngetren kan masih foto Jepangan gitu kan, dan waktu itu Korea juga masih belum terlalu dan sebagainya. Jadi aku mungkin lebih batasin ke situ ya. Ya kalau Jepang sendiri emang SMA waktu itu suka koleksi, memang koleksi foto-foto cewek-cewek Jepang kayak gitu kan, artis-artis. Jadi kayak waktu itu masih zamannya kayak yang ngetren siapa tuh, Kyoko Fukada, Aya Ueto, Yui penyanyi itu kan, nah kayak gitu kan. Jadi ya punya koleksi foto-foto gitu aja, udah seneng kan waktu itu menurut aku sendiri ya. Dan ini kan sebenarnya masalah personal, dan menurut aku sih, dan bisa aja aku salah ya, itu banyak sedikit dari referensi yang aku lihat itu kayaknya pasti mempengaruhi kan, terutama dari visual kayak gitu. Oh, lihat-lihat foto cewek-cewek Jepang tuh kayak gimana editannya, terus tonnya seperti apa ya. Waktu itu aku juga nggak ngerti kalau suruh jelasin ton kayak gimana, cuman seiring berjalan waktu, dan kebetulan kan aku juga kuliah di DKV, jadi aku belajar teori foto itu gimana, teori warna, dan ya di situ aku juga baru bisa ngerti lah Asian style sedikit demi sedikit kayak gitu. Tadi masih kenapa judulnya ini masih Asian style itu, sebenarnya aku sendiri juga nggak bisa ngedefinisiin kayak style gue ini Asian style loh, gue itu stylenya Jepang banget lah kayak gitu. Karena menurutku yang namanya style itu didefinisikan sama sekitar kita gitu, sosial kita, teman-teman kita. Itu menurut aku mereka yang justru mendefinisikan style kita gitu kan. Mereka bilang waktu itu, Yet foto lu kayak Jepang banget ya, terus kayak Korea banget ya kayak gitu kan. Ya itu kan di luar kontrol aku juga kan, cuman kebetulan mereka mendefinisikannya seperti itu kayak gitu. Jadi ini judulnya Asian Style. Terus aku mungkin bacain dikit kali ya, kayak kata pengantar kayak gitu. Penggunaan istilah kata Asian itu kan sangat luas, tadi aku udah sempat bilang. Jadi bangsa Asia itu sendiri tuh sangat beragam, banyak sekali, ratusan mungkin ribuan, mencakup sisi eksotika, budaya, etnis, fashion, dan masih banyak elemen lain lagi. Jadi kayak elemen-elemen yang ada itu yang membuat definisi Asian itu sendiri kayak gitu kan, bukan cuman satu elemen yang besar kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Waktu itu juga zaman 7, 8, sekitar 8 tahun lalu kan juga masih baru muncul tuh, kayak mulai banyak boy band pada masuk, terus girl band kayak gitu kan. Jadi banyak lah orang yang pengen gue mau dong foto-foto kayak Jepang gitu, terang-terang gimana kayak gitulah. Sini yang aku garis bawahi juga. Hal ini mempengaruhi banyak aspek dari kehidupan anak muda hingga dewasa di kota besar dan sekitarnya. Itu kan mempengaruhi potongan rambut, fashion, apa segala gitu. Dan mereka itu pengen tampil kayak, oh gue pengen foto gue itu bagus gitu kan. Ini dari sisi orang yang subjek yang kita foto ya kan, mereka pasti pengen foto itu bagus. Dan ya kalau kita sebagai fotografer itu kan tugas kita kan memang yang membuat foto itu menjadi bagus kan kayak gitu. Sedikit banyak mungkin aku sesuaiin juga sama apa yang relate di keadaan sekarang, karena ya sekarang dan 7 tahun lalu kan pasti juga udah berbeda kayak gitu. Kalau mungkin kalian pernah dengar ada namanya itu kan model rilis. Model rilis itu kayak semacam kontrak kayak gitu kan, kontrak dimana yang model memperbolehkan kita buat pakai foto mereka kayak gitu kan. Ya kayak kontrak kayak gitu. Tentunya waktu aku bikin buku ini kan ada isinya kan, ada banyak modelnya, 10 lebih lah, mungkin hampir 20 ada kan di sini. Itu aku pakai
pakai kontrak, aku kirim satu persatu ke mereka supaya mereka tanda tangan kalau fotonya itu boleh dipakai kayak gitu. Jadi untuk publikasi ya itu sebenarnya itu memang udah kewajiban, apalagi publikasi buku ya. Namanya model rilis, kalau kalian bingung bisa search di Google juga contoh model rilis kayak gitu, pasti langsung ketemu banyak. Oh ya, terus di buku ini sendiri tuh gue bagi jadi 3 bagian. Pertama itu ini membahas tentang Asian style itu kayak gimana, terus nanti ada juga kayak tips-tips cari model itu caranya gimana, lokasi, tempat, perizinannya gimana, terus abis itu untuk inspirasinya tuh dapatnya dari mana kayak gitu tuh sebenarnya itu ada di bagian pertama. Terus di bagian kedua itu nanti ada galeri-galeri foto. Kalau dulu sih orang sempat bilangnya itu buku komik karena kebanyakan foto daripada tulisannya. Kayak galeri ini foto-foto lama semua ya, udah 7, 8 mungkin sampai 9 tahun yang lalu. Kayak gini. Ada banyak sih. Itu oh ya, tadi itu di bagian kedua. Terus di bagian ketiga aku lebih ngebahas tentang gimana cara kita presentasikan foto kita. Kan tentunya apa sih kalau cuman kita buat diri sendiri itu menurut aku sih kayak ngapain gitu kan. Setidaknya kita dapat portfolio, mereka juga yang difoto juga seneng, terus habis itu kita bisa share ke publik juga kayak gitu. Editing aku juga masukin sih, cuman lebih ke basic kayak gitu. Halo guys, nah ini jadi kemarin kan ada bagian yang hilang yang lupa kerekam, tapi cuman itu bagian yang penting. Jadi ini mungkin aku mau sedikit siaran ulang di sini. Itu kita lagi ngebahas tentang style foto Asian sendiri. Itu untuk dapat data itu aku juga udah sempet tanya beberapa fotografer dari Hong Kong, dari Taiwan kayak gitu kan. Jadi mereka itu sebenarnya mereka juga nggak punya definisi yang pasti kayak Japanese style kayak gini, Asian style kayak gini, kayak gitu kan. Cuman mereka itu bisa bilang foto yang bagus itu kombinasi dari semua elemen. Jadi bukan cuman masa Japanese, misalkan Japanese style kayak gitu. Nah, Japanese style sendiri itu juga bukan cuman modelnya doang yang kayak kelihatan Jepang, cuman bisa dari wardrobe-nya seperti apa, make up-nya seperti apa, terus antar lokasinya di mana, editingnya kayak gimana. Nah, itu semua itu mempunyai peran penting yang membuild up jadi kesannya itu kayak Japanese style, misalkan seperti itu. Terus kalau kita bicara tentang style foto, sebenarnya tiap orang itu punya keunikan masing-masing. Jadi kayak kalian itu menurut aku harus mencari style foto mana yang cocok untuk kalian, dan mencari itu bukan kayak dalam semalam tiba-tiba ternyata gue suka nih, gue mau style gue kayak bule-bule fashion Japanese Korea atau kayak gimana. Cuman itu kan seiring berjalannya waktu kalian menemukan mana yang kalian sukai, mana yang bikin kalian comfort kayak gitu. Dan sebenarnya nggak ada menurut aku sendiri kayak style foto A bagus, B jelek, C ya lumayan lah kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Kayak setiap orang tuh memang punya keunikan masing-masing, dan ya foto itu kan kayak art, jadi kita nggak bisa ngejudge juga. Jadi lu jelek kayak gitu nggak bisa, karena balik lagi semua itu yang menilai adalah masyarakat dan klien juga. Kalau kita memotret klien, kita motret model, berarti model tersebut yang menilai style fotonya kayak gimana. Jadi itu bukan definisi yang kalian ciptakan sendiri sebenarnya. Sama seperti lukisan lah, kayak kita memandang keindahan itu kan beda-beda, ada yang si A jelek, si B bagus, dan sebagainya. Dan nggak ada satu style pun yang universal disukai semua kalangan. Pasti semua itu ada plus minusnya kayak gitu. Dan ya style sendiri itu kan sangat subjektif. Itu terbentuk dari pengalaman kita, dari kumpul. Maksudnya kayak kita waktu kita belajar fotografi nih, misalkan
kita sering kumpul sama orang-orang foto makro, otomatis kan kita punya style foto makro, atau kita sering kumpul sama komunitas yang sering fotoin bule misalkan. Nah itu kan berarti kan maksudnya secara nggak langsung kan style foto kita terpengaruh oleh lingkungan kita, sekitar kita, komunitas kayak gitu kan, atau Japanese ya kayak gitu itu. Kalian ngerti lah ya. Dan style itu terus berkembang. Nah kewajiban kita sendiri sebagai fotografer itu kita harus terus mengeksplor style kita, jangan sampai kita stagnan ke satu style doang. Kayak misalkan gue pokoknya semua fotonya harus terang-terang, high key semua, gue harus low key semua, gue harus main kayak gini semua. Nah itu kan mungkin, ya itu mungkin comfort zone kalian. Cuman kalau kalian memang mau bergerak secara profesional, kalian harus mengeksplor skill kalian itu. Jadi sewaktu-waktu misalkan ketemu klien atau ketemu model yang gue mau dong di foto kayak gini gitu, dan meskipun itu bukan style kalian, tapi kalian bisa memenuhi permintaan itu karena kalian udah belajar bermacam-macam style. Oke, terus ada lagi apa sih yang membuat style foto kita itu bisa terlihat Asian kayak gitu. Ini juga hasil dari wawancara aku sama yang orang Hong Kong itu, fotografer namanya Jerry Ling. Sampai sekarang kalau kalian search di Google masih bisa dicari. Ini kayak fotografer model gitu sih. Itu dia menyebutkan, kalau udah aku translatein kurang lebih kayak gini nih. Jadi misalkan ya ada seorang model cantik yang memiliki karakter mukanya memang Asian banget kayak gitu. Nah itu kalau misalkan dia didandanin nih dengan pakaian masih nggak sesuai dengan karakter dia, itu kurang apa ya, kayak masa itu kan jadi kurang pas masuk ke dia, meskipun ya itu sah-sah aja, dan konsep itu kan semua bisa dicobain kan. Jadi setiap orang tuh kan memang punya keunikan masing-masing, dari bentuk badannya kayak gimana, bentuk rahang tubuhnya, bentuk rahangnya kayak gimana, bentuk pipinya kayak gimana. Nah itu semua membentuk satu persepsi yang kalau orang bilang Japanese style, Asian style kayak gitu. Dan itu sangat banyak tergantung sama mayoritas sih. Menurut fotografer ada yang bilang kayak gini, foto Asian itu identik dengan, ini ada 6 poin di sini, yaitu yang pertama, penggunaan lensa yang diafragmanya besar, terus banyak menggunakan high key, kayak foto yang terang-terang gitu, lebih sering daripada low key. Tekstur kulit apa segala gitu juga dibikin sehalus mungkin, penggunaan cahaya yang soft sedikit dengan sedikit kontras, jadi kayak lebih natural light kayak gitu, mostly, nggak semua tapi. Terus mereka banyak menggunakan warna pastel dan background yang lebih sederhana, kayak simple kayak gitu kan. Jadi kalau referensi foto, mungkin kalau yang sekarang aku suka itu fotonya dari Hideaki Hamada. Kalau yang kalian tahu itu sering foto di majalah Kinfolk. Nah itu majalah Kinfolk itu yang kalau mungkin beberapa dari kalian tahu, kayak foto ala-ala Japanese itu si Hideaki Hamada itu dia bagus sih fotonya. Oke, jadi itu tadi sepintas tentang introduction. Tadi aku juga buka sesi pertanyaan, itu sempat ada yang tanya tadi. Jadi untuk yang Pitra tadi yang what makes a photo looks Asian, itu tadi udah kejawab ya. Jadi itu kan sebenarnya pandangan yang general kayak gitu, lebih mungkin definisinya lebih masyarakat yang menilai sih kayak gitu. Oke, tadi yang civilos ini Korea, Cina, Jepang, Thailand. Kalau ini menurut gue pribadi, Korea itu menurut aku sih stylenya fotonya lebih banyak mereka main lighting sih, kayak they are heavy on lighting, dan
lighting yang perfect, makeup perfect, ya everything looks flawless kayak gitu. Kalau China, aku lihat sih fotografer Cina banyak yang jago-jago main editing sih, digital imaging atau apa. Terus kayak fotografer siapa itu namanya, Sales Chong ya kalau nggak salah ya, itu juga dia kan juga jago banget tuh editingnya kayak gitu. Ini style yang lebih spesifiknya mungkin ini lebih ke foto model ya, beda lagi kalau udah foto landscape, foto kayak fashion high end kayak gitu kan. Terus Jepang itu menurutku lebih ke fotonya lebih ke breezy, airy, soft dan natural, dan apa mereka masih banyak flow-nya kayak gitu. Kayak prinsip mereka kan punya filosofi namanya wabi sabi itu, jadi finding perfection in imperfect things kayak gitu kan. Jadi mencari sesuatu yang perfect itu justru sesuatu yang nggak perfect kayak gitu. Itu maksudnya itu filosofinya wabi sabi kan, seperti itu. Jepang. Kalau ke Thailand aku kurang ngerti juga sih kayak gimana. Terus ini tadi ada pertanyaan dari @Lucky Wijaya tuh, apakah foto overexposure adalah ciri Japanese style fotografi? Nggak selalu, jawabannya nggak selalu, tapi mostly sih menurut aku sih kayak gitu. Terus apalagi yang buat foto model ya, jadi mereka kan banyak foto-foto overexposure. Retouch pakai apa? Kalau gua retouch foto biasanya pakai Lightroom 80%, 20% Photoshop. Dulu sih sempat heavy on Photoshop, cuman karena waktu itu aku juga sempat main foto wedding, itu udah kayak kebanyakan foto yang sekali diedit tuh bisa berapa ratus foto kayak gitu kan. Jadi udah kebanyakan ya aku lebih mendalami Lightroom di situ karena Lightroom lebih cepat untuk ngedit foto. Dia tanya nih, apa untuk preset Lightroom bikin sendiri atau ada template? Kalau gue preset Lightroom sih bikin sendiri sih, karena lebih sesuai aja sih. Sering sih pernah juga waktu itu kayak download preset yang sekali download ada berapa ratus kayak gitu. Cuman apa ya, kayak menurut gue sih kayak kurang dapet aja sih, kayak ya mungkin bagus sih bagus tapi gak sesuai sama yang gue mau. Jadi mendingan kalau preset sih aku bikin sendiri sih. Nah ini kan lagi WFH kayak gini, aku juga sekarang lagi bikin preset, jual-jualin juga sih, @preset by Anichi. Nah bisa dicek nih, sekalian promo ya, itu aku jualin preset. Itu ada 4 preset. Oh ya, omong-omong ini buku dulu sempat disuruh jadi skripsi aja nih, sempat disuruh sama dosen pembimbing itu suruh jadi skripsi aja. Cuman di sini gue mau ngaku nih, karena waktu itu memang ya mungkin ini bisa jadi skripsi sih, cuman kayak menurut gue aduh ntar direcokin sama dosen-dosen, gue males aja jadiin skripsi. Udah gue nulis bebas-bebas malah direcokin lagi kayak gitu loh. Ya sorry ya, cuman apa-apa ya, aku pasin dulu. Nih si Philos tanya nih tentang lensa di studio mending prime atau zoom pro 2,8. Menurutku sih kalau di studio lebih enak pakai zoom sih, kayak lu nggak usah banyak maju mundur, mendingan biar lensa itu yang maju mundur kayak gitu loh. Cuman kalau memang butuh hasil yang maksudnya hasil yang bagus banget sih, tajam, pakai prime lebih enak sih. Kalau gue sendiri sih lensa gue prime semua, karena dulu memang sering wedding, dan ya kalau wedding itu kan everything, maksudnya kalau udah sering kan udah ngerti lo, oh nih di momen ini ganti lensa apa kayak gitu kan. Jadi maksudnya terus lebih sering low light dan pakai available light kan kalau wedding itu. Jadi lensa aku sih kebetulan memang prime semua. Cuman kalau di studio sih sebenarnya aku sendiri lebih suka pakai zoom sih, nggak ribet. Sekarang pakai kamera apa nih, kata Reta? Masih Canon, gue belum berubah haluan, masih 5D, kamera lama. Will, apa nih, pengalaman motret di studio berapa lampu? Ntar next deh, besok kalau nggak lusa ya. Ntar kan gue lanjutin juga nih pembahasan sedikit lah buku ini. Jadi next
kita ketemu lagi ya. Ini tinggal 2 detik lagi. Mak 4, udah.